Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyati dari PGSD 3C dengan NIM 201915100023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya tentang upaya meningkatkan hasil belajar matematika konsep operasi hitung perkalian dengan metode jarimatika di kelas 2 SD Negeri 4 Margamukti. Identifikasi masalah, variabel Y atau masalahnya yaitu rendahnya hasil belajar, variabel X atau solusinya yaitu metode jarimatika. Berdasarkan pengamatan, informasi yang diperoleh, siswa tidak mau bertanya meskipun tidak paham, prestasi belajar siswa rendah, siswa kesulitan dalam menguasai materi, dan guru menggunakan pembelajaran yang menekan pada menghafal. Rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan metode jarimatika dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi operasi hitung bilangan perkalian di muatan pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk mendeskripsikan penggunaan metode jarimatika dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada operasi hitung bilangan perkalian di muatan pembelajaran matematika. Manfaat penelitian, manfaat teoretis, diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah yang berkaitan dengan metode jarimatika, manfaat praktis bagi siswa untuk mempermudahkan siswa dalam memahami perkalian bilangan besar, bagi guru sebagai referensi dan bagi sekolah sebagai referensi guru dan sekolah serta bisa dijadikan sebagai kebijakan sekolah. Untuk kajian teori hasil belajar, saya mengacu pada teori Ham-Malik. Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk metode jarimatika, saya mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Prasetyono, yaitu jarimatika adalah gabungan dari kata jari dan aritmatika yang diartikan sebagai cara proses hitung dan menggunakan fungsi jari sebagai alat bantu mengoperasikan operasi hitung. Untuk pembelajaran matematika, saya mengacu pada teori menurut Lerner dan Omar Hamfalik. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru. Dengan berbagai metode dan program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang relevan yang pertama menurut Dewi Ani Septiani, upaya meningkatkan prestasi belajar matematika menggunakan jarimatika dalam tema lingkungan peserta didik di kelas 2. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa jarimatika di kelas 2 dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas mengenai metode jarimatika. Pembedaannya dalam penelitian tersebut menggunakan jarimatika pada pembagian pada siklus kedua. Lalu menurut Erika Sekar Wijayanti dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada materi perkalian dengan metode jarimatika dan metode drill, hasil penelitian meningkatkan hasil belajar siswa. Persamaannya sama-sama membahas mengenai metode jarimatika dan perbedaannya pada penelitian tersebut membahas juga mengenai metode drill. Kerangka berpikir yang pertama ada input dari semua permasalahan tadi mengakibatkan pemahaman konsep perkalian rendah dan hasil belajar rendah. Lalu pada proses saya menggunakan metode jarimatika dengan keinginan pada saat kegiatan materialisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa setelah diberikan metode jarimatika. Hipotesis tindakan yaitu terdapat peningkatan hasil pembelajaran matematika melalui metode jarimatika di kelas 2 SD Negeri 4 Margamukti. 4. Metode penelitian. Metodologi yang saya gunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan pada siklus berulang sampai 2 siklus, yaitu jika siklus pertama direfleksikan kriteria keberhasilan tindakan belum tercapai, maka akan diperbaiki pada siklus berikutnya, atau jika pada siklus 1 kriteria keberhasilan tindakan telah tercapai, maka kriteria keberhasilan pada siklus berikutnya akan ditingkatkan agar lebih baik daripada siklus yang pertama. Setting dan subjek penelitian, waktunya yaitu pada bulan Maret tahun 2022, tepatnya setelah UTS berlangsung. Tempatnya
yaitu di SD Negeri 4 Margamukti, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, lebih tepatnya di kelas 2 SD Negeri Margamukti, SD Negeri 4 Margamukti. Subjek penelitiannya yaitu kelas 2 dengan jumlah siswa 20 siswa, 11 laki-laki dan 9 perempuan. Sumber datanya yaitu siswa sendiri, kemudian ada guru sebagai peneliti dan teman sejawat yang meneliti proses pembelajaran siswa dan guru tersebut. Lalu teknik pengumpulan data yaitu menggunakan instrumen tes untuk mengetahui hasil belajar dan data nilai formatif serta dokumentasi. Pada bab 4 hasil dan pembahasan, sebelum diberikan metode jari matika pada siswa, ketuntasan hasil belajarnya masih rendah, di mana tuntas belajar hanya 55% dan tidak tuntasnya 45%. Dan yang dapat disimpulkan bahwa 20 siswa terdapat 11 siswa yang sudah mencapai nilai di 65 atau di atas rata-rata, dengan rata-ratanya yaitu 63,25 dan tingkat ketuntasannya baru mencapai 55. Yang 45-nya tersebut belum tuntas, atau dengan kata lain ada 9 siswa yang belum mencapai nilai di atas 65. Lalu diberikanlah tahap pembelajaran menggunakan metode jari matika, di mana pada siklus 1 dapat disimpulkan bahwa dari 20 siswa terdapat 13 siswa yang sudah mencapai nilai di atas 65 dengan tingkat ketuntasan mencapai 65% dan rata-ratanya 65,5, sedangkan terdapat 7 siswa atau 35%-nya yang tidak tuntas, sehingga peneliti memutuskan untuk mengadakan perbaikan pada siklus kedua. Pada siklus kedua, dapat dilihat bahwa dari 20 siswa terdapat 16 siswa yang sudah mencapai nilai 65 sehingga tingkat ketuntasannya mencapai 80% dan rata-ratanya 70,25. Hal ini mengakibatkan atau membuktikan bahwa sudah ada peningkatan hingga mencapai 80% meski masih terdapat 4 siswa atau 20% yang tidak tuntas. Hal ini karena keempat siswa tersebut ada mengalami gangguan atau kendala pada syarafnya, sehingga peneliti memutuskan untuk menghentikan siklus pada siklus 2 ini. Lalu kemudian pada bab 4 dan ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode jari matika dapat meningkatkan proses belajar matematika pada lingkungan perkalian matematika. Penggunaan metode jari matika dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 2 SD Negeri 4 Margamukti. Rata-rata prestasi belajar siswa pada tahap prasiklus yaitu 65,5. Jika siswa yang prestasi belajarnya mencapai KKM hanya 11 orang yaitu 55%. Kemudian setelah diadakannya tindakan pada siklus pertama, rata-rata prestasi belajarnya meningkat menjadi 65,5 dan jumlah siswa yang prestasi belajarnya mencapai KKM mencapai 13 siswa. Pada siklus kedua, prestasi belajar meningkat menjadi 70,25 dan jumlah siswa yang prestasi belajarnya mencapai KKM ada 16 siswa atau 80%. Selain itu, penggunaan jari matika juga dapat meningkatkan aktivitas siswa pada proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa yang mengalami peningkatan pada siklus pertama dan siklus kedua yang tadinya 69,41% menjadi 72,47%. Untuk sarannya, bagi guru dalam pembelajaran matematika, guru dapat menggunakan metode jari matika dan berbagai variasi metode pembelajaran agar siswa merasa senang dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswanya tertentu. Jari matika hanya dapat dipakai dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Namun sedikit sulit untuk dikuasai dalam perkalian silang besar seperti perkalian 13 kali 7 atau perkalian yang sedikit jauh berbeda angkanya. Nah, saran bagi siswanya, siswa hendaknya dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan meningkatkan motivasi belajar dan akan berdampak positif bagi prestasi belajar siswa itu sendiri. Terima kasih.